Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa qala bid-du'a Allahumma iftah alaina abwaba khair wa abwaba barakah wa abwaba quwwah wa abwaba sihah wa abwaba salamah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pemirsa Madinah TV yang dirahmati Allah, kita senantiasa bersyukur kepada Allah karena hari ini Allah masih memberikan kesehatan, kenikmatan yang begitu luar biasa. Bahkan wa in ta'udu nikmatallahi la tuhsuha. Seumpama kita akan menghitung-hitung hari ini saja, kita akan menghitung nikmat yang Allah berikan kepada kita, niscaya kita tidak akan pernah terhitung. Saking banyaknya, saking luar biasa besarnya Allah gelontorkan nikmat itu untuk kita. Maka dari itu mari kita sama-sama bersyukur dengan mengucap hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam selalu kita curah limpahkan teruntuk manusia termulia, manusia teragung, manusia yang telah disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala, akhlaknya, jalur nasabnya, keilmuannya, keimanannya dan lain sebagainya, sehingga menjadi uswatun hasanah, menjadi contoh terbaik bagi kita. Siapa? Yakni baginda Nabi wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada keluarganya, kepada para sahabat, para sahabiah, para tabi'in, dan kita selaku umatnya selalu berharap, selalu berdoa kepada Allah, semoga Allah jadikan kita semua menjadi umat Rasulullah yang senantiasa akan mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah. Pemirsa Madinah TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada, kajian online kita hari ini insya Allah akan membahas tentang bab sholat. Kenapa kita harus membahas bab sholat? Karena sholat ini adalah perkara yang diwajibkan oleh Allah untuk kita lakukan dalam satu hari satu malam, 5 kali dalam satu hari satu malam. Kita semua tahu ada zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. 5 kali inilah yang kemudian harus kita laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Agar kita lebih mengenal lagi, agar kita lebih khusyuk lagi dalam sholat, sehingga kita sholat ini tidak hanya dijadikan amalan yang berpahala saja, akan tetapi kita menemukan rasa, menemukan makna daripada kegiatan sholat yang kita lakukan. Karena ada peribahasa, orang kenal itu belum tentu mengenal. Jadi maksudnya adalah ketika kita kenal, saya kenal Abdullah, belum tentu saya mengenali Abdullah. Karena kalau saya mengenali Abdullah, saya tahu kegiatan Abdullah seperti apa, akhlak Abdullah seperti apa, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, ketika Abdullah ini buruk, maka saya akan lebih hati-hati dengan Abdullah. Tapi ketika Abdullah ini baik, akhlaknya bagus, ya, perangannya soleh begitu, maka saya akan menjadikan Abdullah ini sebagai motivasi bagi hidup saya agar senantiasa saya pun menjadi lebih baik begitu. Nah, inilah kenal. Begitupun sholat, sahabat sekalian. Ketika kita hanya tahu, hanya kenal sholat, sholat itu wajib. Ketika tidak sholat maka hukumannya adalah neraka. Ketika saya tidak sholat maka hukumannya neraka. Ketika sholat maka hadiahnya adalah surga. Apakah hanya sebatas itu kenal? Tidak, sahabat sekalian. Ya, kalau hanya itu maka akan kita jadikan sholat ini sebagai kegiatan amalan penggugur kewajiban saja. Tapi kita belum tentu menemukan rasa di dalam sholat itu. Makanya di antara kita ada kan yang ketika sholat gerakannya tuh cepat banget begitu. Ada tipe-tipe orang ketika sholat, ada sholatnya sambil mencari ide untuk bisnis. Contohnya kita sholat Allahu Akbar, wah, bisnis apa nih yang lagi rame ya? Oh, kayaknya ini fried chicken nih rame kayaknya nih. Nah, saya akan coba deh. Wah, gitu ya.
Atau ada juga orang yang kemudian sholat sambil nyari uang. Allahu Akbar, gitu ya. Uang saya di mana ya tadi? Apakah di kantong celana saya yang tadi digantung atau di tas ya? Aduh, lupa saya. Gitu ya. Ada juga orang yang kemudian sholat menghitung-hitung hutangnya, gitu. Dan seterusnya. Kenapa hal itu bisa terjadi? Karena dia tidak tahu makna daripada sholat itu apa. Dia tidak mengenali sholat itu apa. Nah, ketika orang sudah mengenali sholat, maka insya Allah dalam sholatnya dia akan khusyuk, ya. Niatnya pun akan berbeda. Dia akan lebih sempurna sholatnya. Maka dari itu teman-teman sekalian, insya Allah kita awali kajian kita dengan mengetahui makna daripada sholat. Baik, kita masuk kepada sebuah materinya. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita ambil referensi dari kitab Fathul Mu'in. Penulisnya Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari. Beliau menuliskan di dalam kitab Fathul Mu'in tentang makna daripada sholat. Menurut beliau, sholat itu adalah hiya syar'an aqwalun wa af'alun makhsusatun muftatahatun bitakbiri wal muhtatamatun bitaslim. Menurut syara, menurut terminologi agama, menurut istilah, sholat itu, kata Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari di dalam kitab Fathul Mu'in, adalah aqwalun wa af'alun makhsusatun. Gerakan-gerakan, ucapan-ucapan yang telah ditentukan oleh syariat, muftatahatun, yang diawali dengan bitakbiri, takbiratul ikhram, wal muftatahatun wal muhtatamatun bitaslim, dan diakhiri dengan salam. Itu kata beliau. Jadi awalnya sholat itu adalah takbiratul ikhram. Lalu rangkaian sholat itu adalah beberapa gerakan, beberapa ucapan yang kemudian ditentukan oleh syariat, diawali dengan takbiratul ikhram. Kita semua tahu bagaimana takbiratul ikhram. Allahu Akbar, mengangkat tangan sambil mengucapkan Allahu Akbar. Pertanyaannya sekarang, ketika seseorang mau sholat, udah niat, gitu ya, niat sholat, tapi sebelum takbiratul ikhram dia menyanyikan lagu Indonesia Raya, boleh atau tidak? Nah, ini pertanyaan yang sulit untuk dijawab ya. Tapi tentu ketika kita sudah paham, ini sesuatu hal yang mudah untuk kita jawab. Ketika seseorang belum takbiratul ikhram, tapi dia mau sholat, dia menyanyikan lagu Indonesia Raya, apa boleh atau tidak? Jawabannya adalah boleh. Loh, kok kenapa? Ini Kak Agung ini sesat nih. Tidak, teman-teman sekalian. Kenapa? Kenapa ini boleh? Karena dia belum sholat. Ya, dia belum sholat. Karena awal sholat itu, kata Imam Zainuddin di dalam kitab Fathul Mu'in ini, awalnya sholat itu adalah takbiratul ikhram, Allahu Akbar. Ketika sudah takbiratul ikhram, dia baru tidak boleh berucap seucap-ucapnya, bergerak segerak-geraknya. Hanya ucapan-ucapan dan gerakan-gerakan yang ditentukan di dalam sholat. Nah, itu tadi perumpamaan saja teman-teman sekalian. Karena tentu kita pun harus mengindahkan daripada adab-adab kita, apalagi di dalam masjid begitu ya. Kita sudah masuk ke masjid, niat mau sholat, sebelum takbiratul ikhram ditambah-tambahin nyanyi Indonesia Raya gitu ya. Itu gak boleh ya, karena ada adab-adab yang harus kita penuhi. Itu perumpamaan saja. Maksudnya adalah ketika seseorang belum melaksanakan sholat, belum takbiratul ikhram, kemudian dia melafalkan niat. Ini juga menjadi polemik di antara kita. Ada yang mengatakan tidak boleh pakai usolli dan seterusnya. Nah, teman-teman sekalian, menurut guru-guru kami menerangkan hal ini, bahwa ketika kita belum takbiratul ikhram, kemudian kita mengucapkan niat usolli fardhu maghribi, usolli fardhu maghribi, usolli fardhu isya'i, usolli fardhu zuhri dan seterusnya.
Nah, ini boleh. Kenapa? Karena orang tersebut belum sholat. Ketika sudah takbiratul ihram, Allahu Akbar, baru dia tidak boleh berucap seucap-ucapnya, tidak boleh bergerak segerak-geraknya. Akhirnya kapan teman-teman sekalian di dalam sholat ini? Akhirnya adalah ketika salam. Ketika dia sudah salam, maka selesai rangkaian sholat. Nah, apa saja kegiatan-kegiatan di dalam rangkaian sholat ini? Tentu ini ada penjelasan-penjelasan tersendiri. Nanti ada rukun dan sunnah-sunnah yang kemudian boleh untuk kita lakukan di dalam rangkaian sholat, yang sudah ditentukan oleh agama, bukan oleh saya ya, bukan oleh yang lain, tapi oleh agama, oleh syariat, dicontohkan oleh baginda Nabi. Nah, setidaknya hari ini kita mengetahui rukun-rukun daripada sholat yang harus kita lakukan, yang harus kita penuhi di dalam gerakan-gerakan sholat. Apa saja rukunnya? Di antaranya adalah kita berniat untuk sholat. Kita niat, lalu kemudian yang keduanya kita membaca takbiratul ihram, lalu kemudian kita berdiri ketika mampu, ya. Ketika tidak mampu boleh duduk. Nah, ini indahnya Islam ya. Tidak memaksa umatnya untuk melaksanakan sesuatu ketika memang betul-betul tidak mampu. Tapi ketika kita sehat, ketika kita bugar, kita menyatakan diri, saya mah tidak mampu. Nah, ini nggak boleh ya. Apalagi sholatnya cukup dengan niat. No, tidak ada di dalam syariat. Kemudian apalagi? Kita membaca Al-Fatihah, kemudian kita ruku, sujud. Nah, itu rukun-rukun sholat. Ada 14 rukun sholat yang harus kita penuhi. Insya Allah ke depan kita akan bahas. Karena ini udah siang, saya tidak bisa merincikan satu persatu, dan kajian ini pun kita akan singkat ya. Baik sahabat yang dirahmati Allah, tadi akhirnya adalah membaca salam. Nah, setelah kita mengetahui secara istilah bahwa sholat itu adalah gerakan-gerakan dan ucapan-ucapan yang kemudian sudah ditentukan dalam agama, dan diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam, maka menurut bahasa, sholat ini adalah ad-du'a. Kata Imam Zainuddin bin Abdul Aziz di dalam kitab Fathul Mu'in ini, sholat itu adalah doa. Jadi ketika ada seseorang yang kena kesusahan, yang kena kesulitan, kemudian dia lari kepada kiai misalnya, kepada orang soleh, kemudian kata kiai ini, coba kamu dirikan sholat. Kiai ini menyuruh sholat, sejatinya menyuruh berdoa kepada orang tersebut, bertaqarrub kepada Allah, dekatkan diri kepada Allah. Kenapa? Karena segala sesuatu kesulitan itu datangnya dari Allah, dan segala kemudahan juga datangnya dari Allah. Anda diberikan ujian, Anda pula akan diselesaikan oleh Allah, begitu. Jadi sangat aneh ketika seseorang mendapatkan ujian, kemudian dia menjauh dari Allah, ya. Nah, ini sangat aneh. Padahal ujian itu dari Allah, ya. Kemudian yang menyelesaikannya pun Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ketika dia diuji oleh Allah, dia sendiri yang menjauh dari Allah. Nah, makanya kata orang soleh ini, kata kiai-kiai ini, ketika menemukan kesulitan, maka Anda harus senantiasa melaksanakan sholat. Karena sholat itulah momennya atau tempatnya kita bertaqarrub kepada Allah. Doa yang paling mustajab itu di dalam sholat, teman-teman sekalian. Rangkaian bacaan-bacaan dalam sholat itu sudah mewakili doa-doa kita, insya Allah gitu ya. Baik. Nah, jadi di dalam kitab Fathul Mu'in ini kata Imam Zainuddin, baik sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pengertian sholat itu menurut syara adalah beberapa ucapan, beberapa gerakan yang telah ditentukan oleh syariat, yang diawali dengan takbiratul ihram dan juga diakhiri dengan salam. Hanya itu saja yang boleh dilakukan di dalam rangkaian sholat. Kalau sudah takbiratul ihram. Ketika orang sudah takbiratul ihram, jangan kemudian curang-cileng ke kiri ke kanan begitu ya. Noel temen nak, gimana sholat reka mana? Ah, ini masalah nih. Ya.
Tuak lieu ka luhur gitu, nonggeng ke handap. Wah, ini bahaya. Dalam sholat seperti itu nggak boleh. Apalagi sambil jalan-jalan. Karena kita sudah masuk kepada rangkaian sholat. Nah, akhirnya kapan sholat itu? Maka muhtatamatun bitas taslim. Setelah salam. Ketika seseorang sudah salam, ya, maka sudah selesailah sholatnya. Setelah selesai sholat, kira-kira bergerak ke sana kemari boleh atau tidak? Boleh. Berucap apapun, ngobrol, kira-kira boleh atau tidak? Boleh. Apalagi yang berkaitan dengan sholat. Apa contohnya? Zikrullah. Ada orang yang membid'ahkan juga zikir dengan cara dikeraskan. Boleh atau tidak? Boleh. Ada yang mengatakan tidak boleh, ada yang mengatakan boleh. Ya. Kalau kita ambil ulama-ulama bahwa boleh. Kenapa? Karena sudah selesai sholatnya, tidak mengganggu sholat, tidak membatalkan sholat, ya. Nah, maka boleh kita berzikir dengan melafalkan dengan suara yang keras. Agar apa? Niatnya pertama, mungkin antar makmum itu, di antara makmum itu ada yang belum hafal zikir setelah sholat itu bagaimana, begitu ya. Niatnya membantu orang untuk membimbing dia agar senantiasa hafal zikir setelah sholat. Suatu saat orang tersebut memimpin keluarganya menjadi imam, ya, keluarganya menjadi makmum. Setelah selesai sholat, maka piraku diam-diam baik, kan gitu ya. Nah, lebih baik kita berzikir. Bagaimana cara berzikirnya? Kalau sudah hafal kan enak, ya. Karena kita dulu belajarnya hanya sampai SMP, ya. Nggak dilanjutkan, bahkan mungkin sampai SD gitu nggak dilanjutkan. Sekarang akhirnya bacaan-bacaan sholat dan zikir-zikir dan lain sebagainya nggak hafal. Maka kita sebagai masyarakat membimbing umat ini dengan mengajarkannya secara tidak langsung. Ketika sudah hafal, maka dipraktekkanlah di rumahnya berzikir dengan keluarganya setelah selesai sholat. Bagus apa bagus? Bagus. Bagus. Baik. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, santri sekalian, sekarang kita pahami makna daripada sholat atau pengertian daripada sholat menurut bahasa, menurut lughah. Kata Syekh Zainuddin Al-Malibari di dalam kitab Fathul Mu'in ini, bahwa menurut lughah, menurut bahasa, sholat itu adalah ad-du'a, yaitu doa. Ketika ada seseorang yang kemudian sedang dirundung masalah, datang kepada seorang kiai, seorang ulama, lalu kemudian ulama tersebut memerintahkan orang itu untuk sholat. Sejatinya ulama ini kemudian memerintahkan dirinya untuk mendekatkan diri kepada Allah, berdoa kepada Allah, mencurahkan segala sesuatu masalahnya, keluh kesahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kita ini yang menghidupkan kita adalah Allah, yang memberi rezeki kita adalah Allah. Ketika kita punya masalah, yang diberi kita masalah itu juga diberi oleh Allah. Yang menyelesaikan masalah kita juga Allah. Maka kita tidak boleh dalam menyelesaikan masalah kita lari daripada Allah, menjauh daripada Allah. Yang kita lakukan kan demikian. Kadang-kadang begitu ya. Ketika kita punya masalah, kita punya kesempitan rezeki misalnya, malah kita muja ke gunung, datang ke dukun supaya rezekinya lancar. Hal ini tidak boleh kita lakukan. Kenapa? Karena kesyirikan adalah pertentangan, sesuatu yang dibenci oleh Allah. Ketika kita kemudian disempitkan, ketika kemudian kita mengalami kesempitan rezeki, lalu kemudian kita menjauhi Zat yang maha memberi rezeki, memusuhi Allah, bukan malah diberikan rezekinya, akan tetapi justru malah akan semakin disulitkan. Kalaupun ada, misalnya sehari ini kita menyaksikan orang-orang kafir itu diberikan oleh Allah luar biasa, hartanya banyak, jabatannya bagus, begitu ya, tinggi dan lain sebagainya. Adapun itu semuanya bisa jadi istidraj. Istidraj itu apa? Hukuman. Ya, mereka merasakan itu hanya di dunia saja, sementara kita akan kekal di akhirat nanti. Nah, sebagai umat Islam kita harus cerdas, harus intelek, kita harus rasional, kita harus bahagia di dunia, harus bahagia juga di akhirat. Maka ketika kita menemukan kesulitan, kita gak boleh untuk berpaling dari Allah. Justru kita dekatkan diri kita kepada Allah. Maka kesulitan kita, bersabarnya kita di dalam kesulitan itu, insya Allah akan menjadikan pahala senantiasa agar kita masuk surga. Begitu ya sahabat sekalian.
banyak ayat kemudian menjelaskan, menegaskan bahwa salah satunya adalah sholat itu bisa menjadi penolong kita. Ya, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Kita harus senantiasa menjadikan sabar dan sholat itu penolong kita. Karena memang banyak sekali manfaatnya untuk kaum muslimin. Rasulullah dulu ketika menemukan masalah, maka yang Rasulullah lakukan adalah sholat. Ya, banyak sekali keutamaan-keutamaan daripada sholat yang akan didapatkan oleh kaum muslimin. Salah satunya adalah kata Rasulullah SAW di dalam sebuah hadis dikatakan bahwa ketika seseorang itu menjaga sholatnya, man hafadhu 'alaiha kanat lahu nura. Ketika seseorang menjaga sholatnya, maka Allah akan berikan cahaya. Wa burhana, dan Allah akan memberikan pertolongan kepadanya. Wa najata yaumil qiyamah, dan Allah juga akan senantiasa menyelamatkan dirinya di yaumil qiyamah. Akan tetapi sebaliknya, ketika seseorang tidak menjaga sholatnya, maka Allah tidak akan memberikan cahaya, wala burhana, Allah tidak akan memberikan petunjuk, dan Allah tidak akan pernah memberikan keselamatan baginya. Wa kana yaumil qiyamah, adapun mereka ini orang-orang yang tidak menjaga salatnya di dalam yaumil qiyamah nanti, di yaumil qiyamah nanti mereka akan bersama-sama ma'a Qarun wa Fir'aun wa Haman wa Ubay bin Khalaf. Yang kita semua tahu Ubay bin Khalaf ini musuh Rasulullah yang bermisi berkukuh untuk membunuh Rasulullah, akan tetapi justru akhirnya dirinya yang terbunuh oleh Rasulullah dengan tombaknya. Masya Allah. Maka dari itu sahabat sekalian, mari kita jaga sholat ini dengan sebaik-baiknya agar senantiasa kita mendapatkan cahaya, mendapatkan pertolongan, mendapatkan petunjuk, mendapatkan keselamatan di yaumil qiyamah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita memperbaiki sholat, maka insya Allah hidup kita di dunia akan lebih tenang, hidup kita akan senantiasa lebih nyaman. Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan keberkahan kepada kehidupan kita, dan insya Allah di dunia, di akhirat pun insya Allah kita akan senantiasa selamat daripada api neraka. Amin ya rabbal alamin. Baik sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, itu saja yang bisa kami sampaikan pada kesempatan hari ini. Insya Allah kajian ini tidak berhenti di sini. Kita akan lanjutkan beberapa episode ke depan, fokus terhadap bab sholat. Sekian dari saya, mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan bisa memberikan sedikit celah hidayah kepada diri kita, sehingga kita sama-sama memperbaiki diri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.